Itu sampai masalah nama ulama saja, Ibnu Majah masih banyak yang bingung. Dibacanya apa nih, Ibnu Majahin atau Ibnu Majaha atau Ibnu Majah? Karena ada dua bacaan. Ada yang membaca Ibnu Majata, ada yang membaca Ibnu Majah dengan sukun di bagian akhir hurufnya. Ini perdebatan bahkan di dalam makhtutatnya para ulama, manuskrip para ulama. Di kitab-kitab yang lainnya tulisnya Ibnu Majah. Di kitab-kitab hadis lainnya Ibnu Majata. Terjadi penelitian khusus, yang benar tuh yang mana? Ibnu Majah atau Ibnu Majata? Abu Zur'a Ar-Razi membuat penelitian tentang namanya Ibnu Majah. Itu ditemukan nama aslinya Muhammad bin Yazid Kuzawaini di wilayah Persia. Beliau juga dapat informasi lahir tahun 209 Hijriah, wafat 273 Hijriah. Maka buat penelitian-penelitian dari generasi ke generasi. Ibnu Hajar Asqalani muncul di abad ke-7 tahun 773 lahir. Kemudian ada Imam Al-Aini yang mensyarahi kitab Sahih Bukhari, Umdatul Qari. Nah, mereka di dalam kitab-kitab asli mereka yang nanti dicetak di percetakan yang ada di Mesir dan di beberapa negara, itu biasa menyebut dengan nama Ibnu Majah yang di belakangnya sukun. Jadi tidak diharokatkan, ada Ibnu jadi mudhofile kemudian Ibnu Majahin, tidak seperti itu. Dia selamanya sukun. Ada beberapa nama yang memang keluar dari kaidah. Sibawih kasro terus, Sibawaihin, gak ada Sibawaihun, Sibawaihan, gak. Dia seperti itu. Nah, itu jadi pembahasan ilmiah. Hanya satu orang ulama memiliki nama Ibnu Majah, dikaji di dalam kajian khusus membahas nama Ibnu Majah. Nah, nama Majah itu sendiri jadi polemik di kalangan ulama. Apakah Majah itu nama kota, ataukah nama ayahnya, ataukah nama ibunya? Karena ketika dilafatkan Majata, Ibnu Majata, kan itu tanda perempuan. Nah, Syekh Taj mengatakan Majah itu yang menggunakan ta marbuto di belakang, itu nama ibunya. Nah, sedangkan gurunya Ibnu Hajar Asqalani, Al-Imam Fairuz Abadi yang menulis kitab Al-Qamus Al-Muhit mengatakan Majah ismu walidih, nama ayahnya. Nah, jadi sekarang kalau kita baca kitab hadis Sunan Ibn Majah, maka biasanya guru-guru kami lebih cenderung membaca dengan bacaan Ibnu Majah dengan sukun bagian akhir. Nah, itu punya sanad. Sanadnya nanti bersambung kepada siapa? Peneliti awal yang masanya tidak jauh dengan Ibnu Majah, yaitu Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi. Nah, Abu Zur'ah Ar-Razi ini dinyatakan menghafal ratusan ribu hadis dan punya kelebihan yang luar biasa, yaitu hafalan hadisnya yang ada yang mengatakan 300 ribu hadis. Kalau beliau menyebutkan hadis-hadis yang beliau hafal, itu lancarnya seperti membaca surat Al-Ikhlas. Dan sudah dinilai oleh para muhadditsun, ketika dibaca lewat hafalan beliau, nah, ternyata tidak ada yang kurang, tidak ada yang lebih, sama persis. Dan lancarnya seperti membaca surat Al-Ikhlas. Nah, itu namanya Abu Zur'ah